Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Dan di depan kita ini sudah ada sebuah HP yang unik banget. Mungkin kalian semua baru kali ini ya dengar satu brand ini, saya pun juga begitu. Ini HP punya ukuran mungil tapi kuat ya, karena ini adalah sebuah mini rugged smartphone. HP ini punya sertifikasi IP68, terus juga punya sertifikasi standar militer. Banyak rugged smartphone yang punya sertifikasi IP68, tapi belum tentu punya sertifikasi standar militer. Dan di sini ada Conquest dengan tipe F2. Dari namanya aja ini udah militer banget ya, Conquest. Yang punya arti penaklukan atau penundukan. Oke, untuk yang tanya masalah harga, jangan kaget ya, karena ini lumayan mahal. Ini dia, 2,6 juta dan 3 jutaan. Untuk yang 2,6 juta ini yang versi standar ya. Sedangkan untuk yang saya punya ini adalah versi luxury atau yang versi mewah. Perbedaannya itu kalau yang versi mewah itu ada infrared blaster, terus senternya besar dan juga sensor mindai sidik jari, dan masih banyak yang lain. Ini di AliExpress. Oke, untuk penampakan boxnya seperti ini, berwarna hitam. Ini premium banget dengan motif guratan seperti ini. Di sini ada tulisan Conquest yang tertempel dari bahan sepertinya ini fiber ya, fiberglass. Oke, bagian belakang ini polosan aja. Terus di sini ada seri IMEI Conquest F2. Ini versi 32 GB ROM. Oke, langsung kita buka aja. Ini boxnya juga kecil banget. Nah, seperti ini. Dan ini dia di dalamnya. Yang pertama, ada si HP-nya. Oh, di sini sudah ada sebuah hardcase ya. Yang model ada klipnya seperti ini. Ini kalau kita taruh di pinggang, di tali pinggang. Terus kita buka lagi. Nah, di sini ada kabel USB yang kabelnya itu cakep berwarna merah. Ini sudah Type C. Udah ginian. Terus ada kepala charger yang punya output 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Kemudian ada charging dock ya. Nah, ini kalau mau ngecas jadi lebih simple, tinggal taruh di atasnya aja. Mantap. Kemudian ada strap yang ada tulisan Conquest. Ada adapter untuk SIM ya. Ini untuk yang tipe micro. Dan ini ada sebuah seperti kunci. Dan yang terakhir ada buku panduan. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya. Kita lepas dulu. Ini memang mungil banget ya. Kita bandingkan dengan HP yang salah satunya. Ini, wow, ini mungil, tapi punya bodi yang bulky atau tebel. Kita lepas plastik yang menempel di layar. Dan ini memang rugged smartphone banget, tapi ukurannya mini ya. HP standar militer, tebel. Untuk bahannya ini dari, kalau yang bagian sini dari rubber ya, atau karet, dari aluminium, sedangkan bagian belakangnya ini dari plastik. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol FN. Nah, ini tombol yang kita bisa atur sesuai selera kita ya, atau tombol pintasan, terus tombol power. Di atasnya lagi ada tombol volume rocker. Terus di sisi atas ini ada infrared blaster, center, dan lubang jack audio 0,5 mm yang ditutupi oleh katup. Ini untuk menghalangi masuknya air. Lanjut di samping kiri, di sini ada tombol pintasan lagi ya. Ini sama dengan yang ini. Terus ada tombol PTT. Nah, ini tombol yang bisa kita gunakan sebagai tombol untuk aplikasi Zello ya, walkie-talkie. Terus ada sensor mindai sidik jari. Ini lubang untuk apaan? Oke, terus di bagian bawah ada pin konektor untuk kita cas si HP ini menggunakan charging dock. Dan ini ada port USB Type C, tertutupi oleh katup juga. Dan bagian belakang, di sini ada tulisan NFC karena HP ini punya NFC ya, mantap. Tulisan Conquest, kamera, dual LED flash. Ini lubang untuk mikrofon lagi karena ini punya dual mikrofon.
Dan di bagian depan punya layar yang mungil banget, cuma 3 inch ya. Ada kamera depan, terus lubang untuk earpiece, sensor-sensor, dan tombol navigasi yang berada di bawah layar. Ini bukan di dalam layar. Dan untuk speakernya ini terletak di bagian depan ya. Jadi kalau untuk dengerin musik ini langsung menghadap ke kita. Oh, di sini masih ada tombol, ini tombol fisik untuk menutup telepon, terus ini untuk mengangkat telepon, dan ini tombol home. Oh ya, ini baterainya bisa kita buka ya. Ini tadi dibawahkan sebuah kunci. Dan seperti ini di dalamnya, ini baterainya bisa dilepas yang punya kapasitas cukup gede. Bisa dibilang gede untuk HP ukuran mungil seperti ini. Kapasitasnya 3700 mAh. Di sini ada slot untuk micro SD. Untuk SIM-nya ini cuma single SIM, ini bukan dual SIM ya. Oke, kita pasangkan. Dan untuk back covernya ini juga ini dilingkari oleh seal karet, ini untuk menghalangi masuknya air. Oke, kita pasangkan dan langsung kita nyalakan aja. Dan oke, ini sudah melewati setup wizard dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Dan ini sudah saya pasangkan strapnya. Ini HP-nya memang mungil banget, cuma segini. Nanti kita juga akan tes untuk ketahanannya, tahan terhadap benturan, tahan terhadap air. Makanya tonton video ini sampai habis. Kita tes untuk performa sensor midai di jarinya. Oke, untuk performanya memang ya nggak bisa dibilang cepat ya, tapi setidaknya bisa berfungsi dengan baik. Oke, dan layarnya ini memang mungil banget, cuma 3 inch, punya aspek rasio 18:9 dan resolusinya 480 x 854. Dengan layar sekecil ini 3 inch resolusi segitu, ini PPI-nya itu padat ya, lebih padat dibanding HP zaman sekarang yang 6,5 inch resolusi SD plus, itu PPI-nya dapat di angka 260 PPI ya. Sedangkan ini dapat di angka 300-an. Kita flashback ke zaman dulu, itu HP yang layarnya terkenal bagus, zaman Xperia Ride. Itu layarnya 3,3 inch, punya resolusi yang sama dengan HP ini, PPI-nya itu ada di 297. Kalau yang ini jelas di atas 300 ya. Untuk UI-nya ini pakai stok Android banget, untuk bahasa lengkap. Kita cek di sistem tentang ponsel. Sayangnya ini pakai versi Android lama ya, yaitu 8. Padahal ini HP bukan keluaran lama loh. Ya mungkin memang di bagian software ini nggak terlalu diperhatikan ya. Terus untuk launcher bawaannya seperti ini, aplikasi bloatware juga bersih ya. Cuma ada satu aplikasi tambahan, yaitu ini untuk remote control, karena HP ini punya infrared blaster, jadi bisa difungsikan sebagai remote TV, remote AC, dan lain-lain. Launcher bawahnya ada 2 sih, yang satunya yang ini lebih simple. Saya lebih suka yang ini sih, karena ikonnya itu lebih kelihatan gede ya, lebih simple. Kita cek di aplikasi yang sudah saya install, kita lihat hardware-nya ya. Sistem ini untuk RAM-nya 3 GB dan untuk internal storage 32 GB yang bisa kita pakai sekitar 25 GB. Kelihatan apa enggak? Karena memang tulisannya kecil banget ya. Dan untuk CPU-nya ya, ini sayang banget, cuma pakai prosesor kelas low end yaitu MT6739 28 nanometer 1,5 GHz. Ini quad core. Terus ini layarnya ya, 480 x 854. GPU-nya PowerVR ROG GE8100. Terus baterai, nah di sini terdeteksi dengan akurat yaitu berkapasitas 3700 mAh. Terus kalau kita lihat untuk skor Antutu MT6739, di sini cuma dapat di angka 57 ribuan, memang kecil ya, tapi memang wajar aja sih. HP ini tidak mementingkan di sisi performa. Lihat aja layarnya sekecil ini, masa mau main game di HP yang layarnya cuma 3 inch ya, karena HP ini memang ditujukan untuk apa itu penggunaan ekstrim ya, misalnya untuk militer. Terus kita cek untuk kelengkapan sensor. Kalau dilihat sih ini lengkap ya, fitur-fiturnya lengkap, ada NFC, terus infrared blaster, dan sensor di sini juga lengkap. Sensor gyroskop ada, magnet ada.
Terus kita cek, nah kita coba untuk main game PUBG dengan layar semungil ini cuma 3 inch. Ini cuma iseng-iseng aja ya. Dan oke, ini sudah masuk ke game PUBG. Nah, kecil banget. Kita lihat untuk settingannya, grafiknya dapat seperti ini di smooth, medium atau balance medium. Kita atur ke defaultnya aja. Terus untuk gyroscope-nya di sini juga sudah saya nyalakan ya. Kelihatan apa enggak? Oke, dan untuk gyroscope-nya di sini memang sebenarnya nggak delay, cuma di sini kerasa delay karena memang prosesornya untuk render grafis itu agak berat, keras low end. Dan kalau kita lari ini berat banget, kontrolnya aja ini layarnya hampir dipenuhin oleh ini 2 jari saya, jempol. Isinya jempol semua. Aduh. Ini salah saya aja sih, maksa banget main PUBG di HP yang layarnya kecil cuma 3 inch. Nah, langsung keluar aja. Oke, selanjutnya kita cek untuk kualitas speaker ya, karena di official webnya itu speakernya katanya kenceng ya, 2 watt dengan 120 decibel subwoofer. Kita coba dengerin musik, apakah benar kualitasnya itu memang kenceng. Ternyata bener ya, di sini suaranya itu kencang dan kualitasnya juga bukan kaleng-kaleng. Ini posisinya juga pas banget, ada di depan, jadi langsung menghadap ke kita. Oke, selanjutnya kita cek di bagian kamera. Nah, untuk kamera belakang ini 13 megapiksel, sedangkan untuk depannya 5 megapiksel. Nah, untuk UI-nya ini pakai stok AOSP banget, nah, stok Android ya. Kamera belakang 13 megapiksel, terus untuk perekaman video ini bisa merekam di resolusi Full HD, ada AIS. Terus untuk kamera depan ini 5 megapiksel. Dan untuk perekaman video untuk depan ini mentok di 720. Oke, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat ya sebagai berikut. Dan ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang Conquest F2 yang saya rekam menggunakan resolusi Full HD dengan AIS menyala. Untuk kualitasnya silahkan kalian nilai sendiri. Sedangkan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya yang juga dilengkapi dengan AIS. Selanjutnya di bagian ini nih yang mungkin paling kalian tunggu-tunggu, yaitu tes ketahanan HP ini terhadap benturan dan air. Kita siksa HP ini. Sebenarnya agak sayang sih, tapi nggak apa-apa lah. Tapi tesnya nggak di dalam sini ya. Kita pindah keluar ruangan. Let's go. Untuk screen protectornya ini saya lepas saja, dan dari tadi itu saya lupa ngasih tahu kalau sebenarnya layarnya ini sudah terproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5. Nah, di tes yang pertama ini kita akan jatuhkan HP ini di ketinggian kurang lebih 1,5 meter selama berkali-kali, selama 3 kali. Dan nggak main-main untuk tempat jatuhnya ini di aspal yang pasti ini keras banget. Semoga aja ini nggak apa-apa. Ditekan juga sih. Kita mulai. Ini ya. Kita jatuhkan lagi ya. Kita jatuhkan lagi, udah 2 kali. Dan kita lihat ya, ini di HP-nya. Nah, ini gak apa-apa, ini masih
nyala ya, cuma sedikit lecet di bagian sini aja. Kalau yang bagian framenya ini masih aman aja. Selanjutnya HP ini kita kotorin pakai debu. Nah, untuk hasil akhirnya nanti kita lihat setelah kita rendam HP ini ya. Ini tadi pas waktu dijatuhin masih aman ya, cuma sedikit lecet aja di bagian back covernya. Dan untuk layarnya juga masih aman banget, Corning Gorilla Glass 5 gak ada lecet. Dan ini kita coba rendam si HP-nya. Ini kita rendam selama ini jam 15 lebih 2 ya. Ya, kita rendam kurang lebih 15 menit aja. Oke. Dan oke, ini udah jam 15.18 ya, yang artinya ini udah berendam selama 15 menit lebih. Sebenarnya IP68 itu standarnya sih selama 30 menit di kedalaman 1,5 meter. Tapi ya saya rasa 15 menit itu udah cukup untuk membuktikan ya. Dan di sini kita coba lihat, kita coba bersihin dulu. Biasanya sensor media sidik jari itu kalau kalau basah nggak mau, masih basah. Kita coba. Nah, ini bisa, meski agak susah ya karena memang sedikit basah, tapi ya bisa. Terus untuk touchscreen-nya ini masih normal. Kita coba untuk ngetik ya. Coba ngetik. Oke, normal. Terus kita coba landscape. Memang agak basah. Kita bersihin dulu. Ini agak lari-lari, mungkin karena basah sih. Ini saya coba bersihin dulu. Tangan saya juga basah. Coba landscape. Oke, aman ya. Coba balik yang sini nih. Oke, ini juga aman. Intinya untuk layar sentuhnya ini aman setelah tadi kita jatuhin HP-nya itu di ketinggian 1,5 meter selama 3 kali. Terus kita coba nyalain senternya. Oke, ini masih aman. Terus untuk speakernya, ini masih bunyi ya, meskipun suaranya jadi kecil ya, mungkin karena airnya ini masuk ya, harus dikeringin dulu. Nah, kalau kita giniin, ini bunyinya lebih keras. Yang intinya ini masih aman setelah tadi melalui uji coba ya. Kalau ada yang bilang, Bang, tesnya kurang ekstrim, dipalu dong atau enggak dibanting? Ya sebenarnya sertifikasi seperti yang saya sebutkan tadi itu hanya untuk jaga-jaga ya. Kalau nggak sengaja, kalau disengaja ya pasti ini rusak. Dipalu ataupun dibanting itu pasti rusak, sekuat-kuatnya HP. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya. Dadah.